Assalamualaikum wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassa syahra Ramadhan bil fadli wal ihsan wa ja'alahu mawsiman lil 'afwi wal ghufran unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma ya rabb Ramadhan wa munzil al-Qur'ani fihi nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka. Fasalli wa sallim ala abdika wa habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man yuwalih wa farrij anna wa anil ummati kulla hammin wa ghammin wa karbin nahnu fih wa ballighna min kulli khairin fawqa ma nartajih waj'alna mimman ta'fu anhu wa tu'afih wa tarda anhu wa turdih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqil qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali, bertemu kembali dalam kegiatan rutin yang insyaallah akan selalu kita laksanakan setiap harinya, yaitu kuliah subuh yang disaksikan secara online lewat Facebook. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari pertemuan ini, manfaat dalam urusan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun panjenengan berada, yang mudah-mudahan senantiasa dalam naungan rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal 11 Ramadan tahun 1441 Hijriah. Ada satu peristiwa penting dan juga membuat sedih baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 11 Ramadan merupakan hari wafatnya istri tercinta beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidatuna Khadijatul Kubra, istri pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika semua orang mendustakan baginda agung Nabi Muhammad, maka beliau Sayyidatuna Khadijah menjadi orang pertama yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang hidup bersama dengan Nabi fis sarra'i wad dharra, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Beliau Sayyidatuna Khadijah yang menghabiskan hartanya demi perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pernah kirim salam lewat malaikat Jibril alaihi salam. Ini salah satu keistimewaan Sayyidatuna Khadijah. Coba bayangkan, Gusti Allah titip salam untuk Sayyidatuna Khadijah lewat malaikat Jibril. Bahkan pernah lewat malaikat Jibril pula ya untuk disampaikan kepada Sayyidatuna Khadijah bahwa beliau Siti Khadijah dibangunkan rumah di surga Allah Subhanahu wa taala, sebagai kabar gembira untuk beliau. Dan masih banyak lagi keutamaan beliau Sayyidatuna Khadijah, istri tercinta baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari beliaulah, dari Siti Khadijah ini
Nabi Muhammad mendapatkan keturunan. Putra putri Nabi Muhammad ada berapa? Putra putri ada berapa? 7. Yang 6 dari Siti Khadijah, yang 1 dari budak perempuannya yang bernama Maria Al-Qibtiyah, yang bernama Sayyidina Ibrahim, dari Qasim, Abdullah, Ibrahim. Kemudian Zainab, Ummu Kulthum, Ruqayyah, Fatimah. Ya, jadi 7 anak Nabi Muhammad, 3 laki-laki, 4 perempuan. Yang 6 semuanya dari Siti Khadijah. Yang 6 semuanya dari Siti Khadijah. Oh, beliau Nabi Muhammad ini luar biasa. Sekalipun sudah meninggal dunia masih diingat. Ini nama Siti Khadijah. Sampai Siti Aisyah ini cemburu ketika Rasulullah maning-maning ngomong Siti Khadijah, lagi-lagi Siti Khadijah. Ya, saking cintanya Rasulullah SAW kepada Sayyidatuna Khadijah. Ya, ini sebagai pengingat saja. Ya, kenapa diingatkan? Supaya tahu ya, Nabi Muhammad ini punya orang-orang mulia di sekitarnya. Salah satunya Khadijah, yang akhir-akhir ini hadirin, dari keluarga kita, keluarga muslim, nggak ada yang kenal, tidak ada yang kenal dengan Siti Khadijah. Ya kalau orang-orang dulu, ya supaya mereka ingat keluarga Nabi, ingat orang-orang di sekitar Nabi, anak-anak mereka dinamain dengan dengan orang-orang di sekitar Nabi Muhammad SAW, supaya ingat zaman sekitar orang. Anak sing diarani Khadijah zaman segi ada, cuman nggak seberapa hadirin. Orang zaman sekarang kepengen keren anaknya, oh namanya seperti ini, sampai kadang-kadang arane artis digawa-gawa, atau mungkin yang nggak ada namanya dibawa untuk anak-anak kita. Cuman nama-nama mulia, wanita yang jelas penghuni surga Allah Subhanahu wa taala tidak pernah diberikan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan dengan kita mengingat beliau, istri Nabi tercinta Sayyidatuna Khadijah, akan timbul kecintaan kita kepada beliau dan kepada suaminya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat dimanapun antum berada, kita lanjutkan kajian kita tentang tafsir surat Yasin sampai pada ayat Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim. Maha suci Allah yang menciptakan al-azwaja, makhluknya ini dengan berpasang-pasangan, kullaha semuanya, mimma tumbitul ardu dari yang tumbuh atau muncul dari bumi, wa min anfusihim dan dari diri kamu dan dari diri mereka, wa mimma la ya'lamun dan dari yang tidak mereka ketahui. Semuanya diciptakan berpasang-pasangan. Al-muradu minal azwaji al-asnaf wa mimma tumbitul ardu al-athmar wal hububat wa min anfusihim al-dhukur wal inath wa mimma la ya'lamuna dawabul barri wal bahr. Dikatakan dalam tafsir yang dimaksud al-azwaj dalam ini subhanalladzi khalaqal azwaj. Al-azwaj ini berpasang-pasangan atau bermacam-macam ya. Wa mimma tumbitul ardu yang dimaksud dengan yang tumbuh dari bumi al-athmar buah-buahan wal hububat dan biji-bijian. Wa min anfusihim dan dari diri mereka yang dimaksud apa? Az-dzukur wal inas, manusia yang laki-laki maupun yang perempuan. Wa mimma la ya'lamun dan dari yang tidak mereka ketahui
dawabul barri wal bahri, yaitu sesuatu yang ada, yang melata, yang ada di atas bumi, yang ada di bumi maupun yang ada di lautan. Ya, jadi yang kita ketahui ini hadirin dari makhluk Allah hanya sebagian saja, nggak semuanya kita ketahui. Dan mereka ini berpasang-pasangan, ada laki-laki, ada perempuan. Ya, Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ya, Allah ciptakan Adam dan Hawa, bukan apa? Dudu Joni karo Asep. Ya. Nah, ini menunjukkan yang namanya orang ya hidup berpasang-pasangan, ya, antara laki-laki dan perempuan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, dan diantara tanda-tanda kebesarannya an khalaqalakum, Allah ciptakan kalian min anfusikum, dari diri kalian, azwaja, berpasang-pasang. Kudratnya itu berpasang-pasangan hadirin, laki-laki sama perempuan. Kok ada orang yang menyalahi kodrat laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan, ini namanya nyalai kodrat dan nantang Gusti Allah. Perbuatan seperti ini bukan zaman sekarang tok hadirin, dari zaman dulu sudah ada. Tipuan setan seperti ini sudah ada. Tapi ingat, zaman dulu karena mereka nantang, akhirnya dihancurkan, yaitu kaumnya Nabi Lut, atau dikenal dengan kaum Sodom. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Kalau istilah sekarang laki-laki sama laki-laki namanya homo. Kalau perempuan sama perempuan namanya lesbian. Kalau sekarang lagi terkenal dengan istilah keren LGBT. LGBT. Lelaki ganteng bininya 3 apa tua? Lelaki ganteng bininya tua, tidak selamat. Salah dari Pak Ibron, lelaki ganteng bininya 3. Ya. LGBT, L itu lesbian, G-nya itu gay, B-nya itu biseksual, T-nya itu transgender. Ini semuanya dilarang. Bukan hanya dilarang hadirin, ada larangan apabila masih dilakukan nggak menimbulkan akibat yang langsung Allah berikan, azab yang. Tapi ada larangan yang langsung Allah berikan akibat, yang langsung Allah berikan azab. Ya ini LGBT semuanya ini, lesbian, gay, biseksual, transgender. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari ini semua, kita dan keluarga kita dijauhkan dari hal ini semuanya. Amin ya rabbal. Orang itu ya semakin kesini hadirin semakin ngomong edan, ngungguli edan. Ya, mau gila, masih mending gila. Ya, ketika nggak puas dengan laki dan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, nggak puas dengan biseksual, nggak puas dengan transgender, ada lagi yang namanya sama hewan. Nah, arahnya apa Pak Imran? Istilahnya ada apa? Saya pernah baca kemarin. Pol-pole nggak puas dengan hewan, pohon tak lalu gue. Ya. Nggak puas dengan hewan hadirin, mayat sama apa? Mayat yang sudah mati. Ya. Ini gila-gilaan nih dunia ini. Yang LGBT saja sudah dilaknat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya itu diciptakan berpasang-pasangan hadirin, semuanya. Allah yang menyatakan dalam Al-Quran, semuanya diciptakan berpasang-pasangan. Dan makhluk Allah ini banyak, yang tumbuh dari bumi, yang hidup di atas bumi, yang hidup di dalam bumi, yang hidup di lautan, jenis manusia, jin, semuanya banyak ya, dan berpasang-pasangan. Wa fi riwayatin ukhra al-murad mimma la ya'lamun ma khalaqallahu ta'ala fi sama'i wal ardi wal jibal wal bihar. Yang dimaksud dengan mimma la ya'lamun, ya, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Yang dimaksud dengan mimma la ya'lamun, yang tidak mereka ketahui
adalah apa-apa yang Allah ciptakan fis sama, baik di langit, wal ardi maupun di bumi, wal jibali maupun di gunung, wal bihar maupun di lautan. Lautan saja hadirin, panjenengan paling ngertinya iwak banyar, iwak peh, iwak bawal, tongkol, tengiri, wis kuwi tok sudah. Padahal masih banyak makhluk Allah yang ada di laut. Nggak tahu itu kalau peneliti laut setiap tahunnya menambah spesies yang ada di lautan sekian ratus, sekian puluh, bertambah terus. Ya, dan masih banyak yang kita nggak tahu hadirin. Ada keterangan saya pernah dengar, cuman belum tahu di kitab apa ini, saya lupa. Ya, apa yang ada di bumi hadirin, yang ada di daratan, ini di lautan ada jenis yang sama. Allah alam, ini penelitian biologi sampai ke sini enggak. Ini takone Pak Haji yang memahami ini. Ada yang ada di daratan, ada juga di lautan. Ya, saya cuman bayangin lagi, oh iya benar, anak singa laut, anak anjing laut, ya kan? Ada manusia, ada ikan duyung, ya kan? Ada yang sama, apalagi? Cumannya durung-urung sing kaya iwak banyar nang daratan itu tahu, ya. Atau kayak iwak paus itu belum tahu. Tapi ada itu yang di daratan ada, di lautan itu ada. Nah, jadi jenisnya itu ada. Allah alam, nanti kalau ketemu kitabnya saya sampaikan. Ya. Wa dzukira fi tafsirin akhar, dan disebutkan di dalam tafsir yang lain li Syekh Al-Wahidi, ya, bagi Syekh Al-Wahidi, innallaha ta'ala khalaqa alfa naw'in minal hayawanat. Allah Subhanahu wa taala ini dari yang wa mimma la ya'lamun, yang tidak diketahui. Allah itu menciptakan 1000 jenis daripada hewan-hewan. Ya, hayawanat daripada hewan-hewan, fasittu mi'atin minal alfi, dan 600, maka 600 di antara 1000 itu fil bahri, di dalam laut. Lautnya lebih banyak katanya. Wa arba'u mi'atin fil barri, dan 400 ini ada di daratan. Wala yushbihu suwaru ba'diha al-ba'dha, dan tidak sama bentuknya antara satu dengan yang lain. Ya, ini kehebatan ciptaan Allah hadirin. Hatta sekalipun anak kembar, mesti ada bedanya, pasti ada bedanya. Sekalipun anak kembar pasti ada, dan dunia ini hadirin walaupun mirip pasti ada bedanya. Kayak sini lagi geger dalam media sosial, fotonya Presiden Korea Utara Kim Jong Un lagi nyekel terbang, ujung-ujungnya wong Brebes jarene. Mirip hadirin. Ya, cuman beda nasib ya. Siji presiden sijine. Ada mesti ada perbedaannya, nggak mungkin sama. Ya, ada perbedaannya. Ini Allah ciptakan seperti itu, enggak sama. La yushbihu suwaru ba'diha al-ba'dha, enggak ada yang sama. Wala lughatu ba'diha al-ba'dha, dan enggak ada, bahasanya pun bermacam-macam hadirin. Bahasanya bermacam-macam. Kama qala Allah Ta'ala fi suratir Rum, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Rum, wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alamin. Dan ada perbedaan antara bahasa kalian, pembicaraan kalian beda-beda, lughatnya beda-beda. Bahasanya manusia ini pun berbeda-beda hadirin. Jangan sedunia, se-Indonesia saja. Ada bahasa Tegal macam-macam, mana Tegal sing glotak. Nah, ana Tegal yang agak halus, Tegal halus talaka. Bahasa Jawa ini macam-macam, ada Jawa yang halus nemen. Sampai wong Jawane be ora ngerti artinya apa. Ada yang serat dan halus. Ana sing halus maning. Ana sing kasar, macam-macam ini. Ini Jawa sudah macam-macam. Bahasanya
Belum bahasa Sunda, bahasa Betawi, bahasa Batak, bahasa macam-macam ini bahasa Indonesia tok ya. Belum lagi sadunia, ini baru manusia. Nanti hewannya pun beda-beda, bahasanya kucing kalau kucing sama anjing lain. Enggak sama. Dan ada artinya macam-macam. Ngeong sepisan apa artinya ada sendiri. Oke ngelih, dia lagi pengen suat. Oh ini macam-macam bahasanya. Wong tukarane kucing macam-macam ini ditafsirkan. Ana sing tukaran pas pengen zuat, ada yang ribut memang bener rebutan makanan, ada yang memang musuhan. Ini bahasanya kucing macam-macam. Wa alwanikum, dan juga rupanya pun macam-macam hadirin. Inna fi dzalika laayatin lil alamin. Ini semua sebagai bukti yang ada di alam semesta ini. Bukti kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ay khalaqallahu ta'ala al-khalqa zaujan la fardan. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk ini zaujan, berpasang-pasangan, la fardan, tidak sendirian. Mulane wong sing dhewe kan nyalai kodrat. Sing durung suat cepet suat, yang belum nikah cepet nikah. Khalaqas sama'a zaujan ma'al ardi. Langit diciptakan berpasang-pasangan dengan apa? Bumi. Ada langit, ada bumi. Wa khalaqal jannata zaujan ma'an nar. Wa khalaqas syamsa zaujan ma'al qamar. Surga berpasangan dengan neraka. Matahari berpasangan dengan bulan. Wa khalaqad dunya zaujan ma'al akhirah. Dunia pun diciptakan berpasangan dengan apa? Akhirat. Dunia, akhirat. Atas, bawah, kanan, kiri, malam, siang. Wa khalaqal laila zaujan ma'an nahar. Wa khalaqal ilma zaujan ma'al amal. Ilmu diciptakan berpasangan dengan amal. Wa khalaqal insana zaujan rijalan wa nisaa. Dan Allah ciptakan manusia ini berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Wa khalaqash shita'a zaujan lis-shaif. Musim dingin dengan musim panas. Fa khaliqu hadhil asya' al-madhkurah munazzahun 'aniz zaujah wal walad wasyarik laisa kamitsli syai'un fil ardi wala fis sama. Dan yang menciptakan, zat yang menciptakan yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tadi disebut menciptakan langit, bumi, siang, malam, kemudian atas, bawah, manusia, laki-laki maupun perempuan. Ini yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala, munazzahun 'aniz zaujah, suci dari berpasangan. Artinya Allah tidak punya pasangan, suci Allah. Wal walad, enggak punya anak. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak, tidak pula wasyarik laisa kamitslihi syai'un, dan tidak bersekutu Allah dengan siapapun. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengannya sedikit pun, fil ardi wala fis sama, baik di bumi maupun di langit. Wa dzukira fi tafsirin akhar al murad mimma la ya'lamun. Dan yang dimaksud dengan mimma la ya'lamun, di tafsir yang lain masih kalimat mimma la ya'lamun, yang tidak mereka ketahui, makhluk yang tidak diketahui. Annallaha, ya, kita pun kalau membayangkan yang tidak diketahui manusia banyak hadirin. Cuman tafsirnya macam-macam ini. Ada lagi yang mengatakan annallaha khalaqa wara'a jabali qafin sab'ina jabalan mithla jabali qafin. Allah ini menciptakan namanya di belakangnya Gunung Qaf. Tahu Gunung Qaf? Ada di mana Gunung Qaf? Tahu nggak? Sampai Allah bersumpah dengan Qaf ini. Qaf, ada surat namanya surat Qaf. Allah bersumpah dengan nama gunung, namanya Gunung Qaf. Di dunia nggak kelihatan hadirin. Di dunia nggak kelihatan, hanya orang-orang tertentu yang diizinkan oleh Allah bisa melihat Gunung Qaf ini. Tempatnya di mana? Wallahu a'lam. Ya, Gunung Qaf. Kalau Masjid Qaf akeh. Ya, Masjid Qaf banyak. Ya.
Kalau Gunung Qaf nggak ada yang tahu ini. Cuman ada. Dan gunungnya ini indah, berkilau. Tanahnya ini seperti perak. Berkilaunya seperti kaca. Wah, untung ora katon. Ning katon terus wong Tegal weruh, wah habis sudah. Gawani panci, gawani wajan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan di belakang Gunung Qaf ini 70 gunung seperti Gunung Qaf. Ini gunung yang paling megah hadirin. Mungkin gunung yang paling tinggi. Wah, kisahnya ini banyak. Ada yang ngomong sanggane langit. Nah, kayak kucing aja ki bahasanya sejen ya, ini ora paham. Mau apa ini nggak ngerti. Ya, jadi manusia ini nggak bisa. Nabi Sulaiman yang ngerti. Nabi Sulaiman paham bahasa binatang. Ya. Sampai mana tadi? Iya, 70. Ya. Ada 70 gunung lagi. Ini Gunung Qaf hadirin gede, megah, indah. Ya. Mungkin kalau kita tahu ya wis pengennya tinggal di situ. Ya. Untungnya nggak diketahui sama orang. Kalau diketahui habis sudah. Habis sama mending wong Tegal enteng wis. Ora kena meleng secuwil. Aja maning ka Gunung Qaf rel kereta be enteng. Iya. Aja maning rel kereta tutup got wis ilang. Apa maning perak. Allah menciptakan 70 gunung seperti Gunung Qaf di belakangnya. Wa wara'al jabali ardun bayda'a. Dan di belakang gunung itu ada satu tanah yang putih kal fiddah seperti perak. Barakatun yang bersinar kazujajah seperti kaca, seperti gelas. Wa fi tilkal ardi naw'un minal makhluqat, dan di tanah tersebut ada satu jenis daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala la ya'rifuhum ghairuhum, dan tidak ada yang tahu mereka kecuali diri mereka sendiri. Minal makhluk ya, wala ya'rifuna bani Adam wala ya'rifuhum banu Adam. Mereka tidak mengenal manusia yang lain, manusia pun enggak tahu mereka. Ada ini. Mungkin sampai sekarang hadirin kita enggak ngerti. Ada makhluk yang semacam ini. Jenisnya apa? Manusia jenisnya. Wa qala alaihi salatu wasalam, sebagaimana baginda agung Nabi Muhammad pernah bersabda, ra'aitu lailatal mi'raj, aku melihat ketika malam mi'raj, Nabi Muhammad dimi'rajkan oleh Allah. Wa ra'a jabal Qafin, aku melihat ketika lailatul mi'raj ya, ini di belakang Gunung Qaf, madinatan mamlu'atan min bani Adam. Saya melihat di belakang Gunung Qaf ada Bani Adam manusia, ada satu kota ya. Ada satu kota. Madinatan, satu kota, satu daerah, mamlu'atan yang penuh min Bani Adam, dari anak manusia, yaitu ya anak Adam yaitu manusia. Falamma ra'auni, maka ketika mereka melihat saya, kata Rasulullah, qalu, mereka berkata, alhamdulillahilladzi arana wajhaka ya Muhammad. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memperlihatkan kami wajahmu wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bingung, siapa ini kok kenal? Setelah kenal fa'amanu bi, setelah kenal mereka beriman kepada saya, kata Rasulullah. Wa 'allamtuhum ahkama syariah, maka aku pun mengajarkan mereka tentang hukum-hukum syariat. Wa ba'da dzalika sa'altu anhum, maka setelah itu saya tanya sama mereka, kata Rasulullah. Man antum, siapa kamu? Siapa kalian? Qalu ya Muhammad, mereka berkata, wahai Nabi Muhammad, nahnu qaumun min Bani Israel, kami ini kaum dari Bani Israel. Dari Bani Israel, kaumnya Nabi Musa.
kaumnya Nabi Musa. Nah, ini tafsir mimma la ya'lamun. Artinya mungkin hadirin kalau yang ada di daratan, di lautan kita bisa melihat mungkin dari buku ensiklopedia atau mungkin dari internet atau mungkin dari Google kita tahu. Cuman ini ditafsiri sama ulama, makhluk yang nggak kelihatan apa? Ini nih, ini. Ada makhluk dari Bani Israel, Nabi Muhammad lihat ketika malam Mi'raj. Kemudian ketika ditanya, nahnu qaumun min Bani Israel. Falamma mata Musa alaihi salatu wasalam, dulu wahai Nabi Muhammad, ya, ketika meninggalnya Nabi Allah Musa alaihi salam, waqa'a al-ikhtilafu baina Bani Israel. Maka terjadilah perbedaan di antara Bani Israel, perpecahan. Terjadi perpecahan. Wa dhaharal fasadu, kemudian muncul kerusakan-kerusakan, muncul peperangan, muncul kekacauan. Faqatalu fi sa'atin wahidah, maka mereka sebagian Bani Israel ini dalam satu hari, ya, kalau mau dibahas nilai terlek, dalam 1 jam, 1 hari sudah. Kalau 1 jam terlalu singkat, ya. Dalam 1 hari salasatan wa arba'ina nabiyan, mereka ini membunuh nabi. Tuh kan nantang Gusti Allah, nabi sampai dibunuh. Nabi ini banyak hadirin, mungkin nabi yang bukan rasul, Ini orang-orang Bani Israel, ya, kacau, berani membunuh sampai dalam 1 hari 43 nabi dibunuh oleh mereka. Wa ba'da qatlil anbiya, setelah terbunuhnya nabi, dhahara mi'ata rajulin, maka muncul 200 hamba atau 200 orang laki-laki atau 200 orang abidin, mereka yang ahli ibadah, zahidin, mereka orang yang zuhud, bil ma'ruf, mereka pun memerintahkan manusia dengan kebaikan, ya, wa nahau anil mungkar, dan mencegah mereka dari kemungkaran. Masih ada 200. Jadi pengikut-pengikut yang dibunuh itu, 43 nabi yang dibunuh, ada 200 orang yang soleh, hamba yang abid, yang zahid. Mereka tetap beramar ma'ruf nahi mungkar. Ini membuktikan hadirin, insya Allah sampai kapanpun yang namanya orang-orang yang baik itu akan selalu ada. Mudah-mudahan kita di dalam golongan orang-orang yang baik. Allahumma. Begitu pula sebaliknya, orang-orang jahat pun akan selalu mulai dari Nabi Adam sampai akhir zaman. Dulu ada Nabi Ibrahim, ada juga raja apa? Namrud. Dulu ada Musa, juga ada Fir'aun. Dulu ada Nabi Muhammad, ada siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, dan konco-konconya. Jadi orang baik itu insya Allah akan selalu ada. Orang buruk pun demikian. Jadi tetap ini pengikutnya Nabi itu, santri-santrinya, ya, pengikut setianya tetap berdakwah. Wa fi dzalikal yaum qatalahum Banu Israil. Tapi ternyata yang 200 itu hadirin, tetap dibantai, dicari, dimata-matai, ya, dibunuh, ya. Dan ini berlaku sampai sekarang hadirin, dari dulu sampai sekarang seperti itu. Jadi siapapun yang mungkin mengganggu kepentingan orang-orang ini, ya, mereka ini, maka akan dihilangkan atau dilenyapkan. Mungkin fisik, ya, mungkin fisiknya, ataupun mungkin dilenyapkan dengan karakternya dan lain sebagainya. Dari dulu sampai sekarang. Begitu pula Nabi kita Muhammad SAW, ya, dari ancaman disiksa atau bahkan sudah disiksa Nabi kita Muhammad, dibunuh karakternya, dituduh tukang sihir, dituduh gila, dituduh ini dan itu, sampai diancam mau dibunuh. Ini baginda agung Nabi Muhammad. Terus jalan, termasuk pewaris Nabi Muhammad SAW dari dulu sampai sekarang seperti itu. Siapa yang mengganggu kepentingan
kepentingan raja, kepentingan penguasa, maka mereka akan diancam atau bahkan dibunuh. Minimal, jadi jangan terus kita merasa kaget. Wah, ini ternyata datanya ada semua, hadirin. Jadi ustadz yang galak, ustadz yang keras, ustadz yang lembut, ustadz yang biasa diajak kerjasama, ustadz sing gelem dimen mobil Avanza atau Innova, ini tahu semua, ada catatannya semua, jangan dikira nggak ada, hadirin. Bu namanya Habib mungkin ustadz sing apa ora paham nyong. Nah, ada yang mungkin nggak bisa diajak kerjasama, ana sing kangelan, ada yang harus dimata-matai, ada yang ini, itu ada semua catatannya. Ngerti Bib? Yang ngerti sudah. Ini sudah dari dulu. Saya tahunya bukan ada yang ngasih tahu, enggak, cuma dari dulu seperti itu, dari zaman dulu. Bukan di kita, bukan di negara kita saja, di semuanya seperti itu. Nah, makanya nggak heran. Makanya orang yang berjuang di jalan Allah itu harus benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan mau dibeli dengan apapun. Perjuangannya harus benar-benar ikhlas karena Allah, ngajak karena Allah, jangan mau diatur. Kalau mau diatur, mending jalan sendiri, hadirin. Ngomongnya kudu kayak gini, nurut. Wah, bahaya ini. Ulama yang benar-benar ulama itu takutnya hanya kepada Allah, bukan kepada siapapun. Fadhahara bainahum fasadun azim, kemudian muncul di antara mereka kerusakan yang besar. Kerusakan yang besar muncul, fitnah di mana-mana, sampai berani membunuh nabi, membunuh pengikutnya, membunuh ulama-ulama, dibunuh, dibantai. Ya. Wa nahnu kharajna min bainihim, maka kami pun keluar dari mereka. Ini yang cerita siapa? Yang cerita seperti ini siapa? Orang-orang yang ada di belakang Gunung Qaf ini. Cerita sama siapa? Cerita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami keluar dari fitnah tersebut. Nah, si maning dia. Lain lagi nih bahasanya. Ya. Mau kayonge jaluk suat. Ninggi tukaran rebutan wadonan ya ninggi. Nah, lain bahasanya. Kita nggak ngerti. Wallahu a'lam sudah. Wa nahnu kharajna min bainihim, kami ini keluar dari fitnah tersebut. Ya salam. Wajibna ila sahilil bahri, kemudian kami keluar melarikan diri, menyelamatkan diri sampai di tepi pantai. Fada'aunallaha ta'ala, kami pun berdoa kepada Allah ayyukhallisona, untuk menyelamatkan kami, untuk memurnikan kami min fasadihim, dari kerusakan-kerusakan mereka. Fabainama nahnu nad'u wa natadarra'u, maka ketika kami ini sedang berdoa, sedang DP, tahu DP ya? Donga sing temenanan. Dhaharat thugbatun, maka muncul lubang fil ardi, di dalam bumi. Fawaqa'na, kemudian kami pun fiha, jatuh di dalamnya. Wa kunna tahtal ardi, kemudian kami ada di bawah bumi. Sama niyata asyara syahron, 18 bulan. 18 apa? Bulan. Duh, dalam bumi makanya seperti apa, Beb? Minumnya seperti apa, kok masih hidup 18 bulan? Jangan heran, hadirin. Kita dulu punya cerita Ashabul Kahfi. Berapa tahun dia tidur? 309 tahun tidurnya. 309 tahun, enggak makan, apa enggak lapar? Enggak, turu tidur, ini nikmat. Wa ba'da dzalika kharajna ila hadzal makan, setelah itu kami keluar dari tempat ini dan sampai di tempat ini ya Rasulullah. Nah, ini cerita dari manusia-manusia yang ada di belakang gunung. Mungkin masih ada, hadirin. Mungkin masih ada, cuman nggak ada orang yang tahu. Lah wong enggak, jangankan yang ada di belakang gunung Qaf. Kadang-kadang ada satu suku yang mungkin nggak pernah dilihat sama orang luar, suku pedalaman.
Kalau sekarang sih mungkin karena akses komunikasi luas mungkin bisa diketahui. Ya, dulu ada di Jambi ada suku anak dalam namanya. Itu nggak ada manusia luar masuk ke situ. Cuma kalau sekarang banyak sudah. Ya, masih banyak. Ini di Indonesia saja masih ada suku-suku yang belum diketahui. Ya, apalagi di negara luar ada Amazon, ada Aborigin, ada macam-macam ini. Nah, ini mungkin sampai sekarang masih ada mungkin. Wa kana Musa alaihissalam qad wasana idza ra'a ahadukum wajha Muhammad alaihissalam nabi akhir zaman fasallimu alaihi minni. Nabi Musa berwasiat sama kami. Jadi kami ini dititipi wasiat turun temurun. Nah, turun temurun dari anak cucu diwasiati, kalau kamu nanti ketemu atau melihat wajah baginda agung Nabi Muhammad, ciri-cirinya sudah disebutkan oleh Nabi Musa. Cirinya seperti ini. Alifiyul mimiyul Alifiyul anfu mimiyul. Jadi di ciri-cirinya hidungnya seperti huruf alif. Ya, kemudian alisnya seperti huruf mim, seperti yang ada di Maulid Diba itu. Ciri-cirinya dijelaskan. Jadi ketika kami pertama kali bertemu engkau wahai Nabi Muhammad, saya tanya engkau Nabi Muhammad, ia menjawab, karena kami sudah diberitahu ciri-cirinya. Loh, ini orang-orang dahulu seperti itu hadirin, ciri-ciri Nabi setelahnya diberitahu. Tapi kita yang jadi umat Nabi Muhammad nggak ngerti ciri-cirinya. Nabi Muhammad seperti apa nggak ngerti, istrinya berapa nggak ngerti. Orang dahulu seperti itu. Makanya ketika melihat jelas sudah kami diwasiati untuk mengucapkan atau kirim salam kepada engkau dari Nabi Musa wahai Nabi Muhammad. Faqala alhamdulillahilladzi arana wajhaka, dan alhamdulillah yang telah memperlihatkan kepada kami wajah engkau wahai Nabi Muhammad. Fa'allimnal Qur'an, maka ajari kami Al-Qur'an. Oh, mereka tahu Al-Qur'an juga. Sudah dikasih tahu sama Nabi Musa, tahu tentang Al-Qur'an. Akhirnya fa'allamahum, ya, kemudian fa'allamahumun Nabi alaihissalam Al-Qur'ana. Kemudian Nabi Muhammad mengajari mereka Al-Qur'an, wa sholata dan sholat, wa sauma dan puasa, wa ada sholatil jum'ah dan juga mengajarkan supaya menunaikan sholat Jumat, wa sairil ahkam dan juga semua hukum-hukum syariat. Tsumma qala Nabi alaihi salatu wasalam, kemudian Nabi Muhammad ngomong, bertanya, bersabda, ra'aitu buyutahum bila babin wa sa'altu an sababihi. Nabi Muhammad melihat rumahnya di belakang Gunung Qaf ini, rumah-rumahnya enggak ada pintunya. Lakalawangi, enggak ada apa? Enggak ada pintunya. Kemudian aku tanya tentang sebabnya, kok kau gawe rumah kalakalawange, sejen karo wong randu gunting, wong jalan berkutut. Wis dimain rajek wesi, dimain lawang, kuncinya ana telu, ana kunci lawange, kunci gembok, ana sentil, macam-macam sudah. Ini kok enggak ada pintunya, hebat teman kon malah lawange. Faqalu, mereka menjawab, nahnu la yakhafu ba'duna min ba'din, kami enggak khawatir antara diri kami yang satu dengan yang lain. Ternyata mereka saling percaya. Jadi milikmu ya milikmu, milikku ya milikku. Kalau orang zaman sekarang enggak, milikku ya milikku, milikmu ya milikku. Mereka enggak tahu mana yang milik mereka, mana yang milik sendiri. Maka mereka enggak khawatir hadirin. Tsumma qala alaihi salatu wasalam, kemudian Nabi Muhammad bersabda, ra'aitu judura buyutihim mustawiyatan fasa'altu an sababi. Kemudian saya melihat temboknya sama rata. Tembok rumahnya sama rata. Ning dhuwure 4 meter kabeh. Enggak ada yang pendek, enggak ada yang tinggi. Lain kalau zaman sekarang, lihat tanggane pagere 2 meter, nyoman 5 meter ah. Oh, ini kok rumah seperti ini, saya mau lebih tinggi lagi. Ini enggak, kok kamu rata? Ya. Nabi tanya, faqalu, maka mereka menjawab, nahnu fil qalbi sawaun, sebab hati kami itu sama ya Rasulullah. Hati kami sama, enggak ada hasud,
nggak ada dendam, nggak ada iri, nggak ada dengki, nggak ada saling bermusuhan. Sama artinya, saling menyayangi satu dengan yang lain. Untuk kelanjutan ceritanya kita ceritakan lagi insyaallah besok pagi. Wallahu a'lam. 5 menit kita bahas tentang fikih puasa sebentar. Sampai pada hal yang membatalkan puasa. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Mubtilatus saum, hal-hal yang membatalkan puasa, hiya kismani, ada 2 macam, ada 2 pembagian. Ada 2 pembagian. Kismun yubtilu thaba saumi la sauma nafsahu fala yajibu alaihi alqada wa tusamma muhbitat. Bagian pertama adalah yang membatalkan puasa, membatalkan pahala puasa. Membatalkan pahala puasa saja, tapi puasanya enggak batal. Tapi pahalanya apa? Fala yajibu alaihi alqada, maka enggak wajib mengqada, wa tusamma muhbitat. Namanya adalah muhbitat. Apa? Muhbitat, yang membatalkan pahala atau menghilangkan pahala puasa. Kemudian qismun yubtilu shaum wa kadzalika tsawab. Yang kedua yaitu yang membatalkan puasa dan membatalkan pahalanya juga. In kana bi ghairi udhrin, apabila dikerjakan tanpa udzur, fayajibu fihi al-qada, maka wajib untuk mengqada, wa tusamma mufattirat, dan dinamakan mufattirat. Batal puasanya, batal juga pahalanya kalau dilakukan dengan sengaja. Al-qismul awal yang pertama, bagian pertama al-muhbitat, yang dinamakan muhbitat, wahia ma tubtilu thawaba shaum, yaitu apa-apa yang membatalkan pahala puasa. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang puasa tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Wa fil hadis, dalam hadis, khamsun yuftirna shaim, ada 5 hal yang membatalkan puasa. Al-kadzib, dusta, wal ghibah, yaitu ghibah, wan namimah, adu domba, wan nadru bi syahwah, melihat dengan syahwat, wal yaminul kadzibah, dan sumpah palsu. Ya, sumpah palsu. Yang pertama ghibah, yang membatalkan puasa adalah yang pertama ghibah, wa hiya dzikruka akhakal muslim bima yakrahu walau kunta shadiqan. Yang namanya ghibah ini menceritakan saudaranya, ngomongi sedulure, ngomongi kancane yang agamanya muslim, bima yakrahu, yang sekiranya orang itu dengar akan benci, akan gak suka. Ya. Jadi ini ngomongi nang jaba, nang buri, tapi wonge dong disampaikan seneng, namanya bukan ghibah. Contoh, saya ngomong di belakang, acong wonge manemen misalkan. Wah, luar biasa. Urusan mangan-mangan, wah aja khawatir sudah. Besi balas semua, jangan khawatir. Kayaknya lagi ngomong karo wong liya. Kira-kira ning acong krungu sewot napa mboten? Marah enggak? Enggak marah, namanya bukan ghibah. Namanya bukan ghibah. Tapi kalau saya ngomong di belakang, kemudian sekiranya acong ini marah kalau dengar, ya, sekalipun omongan saya benar, misalkan ya jangan ngamuk conge misal, itu nang ngarepane kan dudu ghibah namanya ini. Napa? Acong ora gagah misalkan. Bener misalkan. Tapi gagah is gagah. Bener misalkan. Tapi kalau disampaikan kira-kira acong ngamuk napa mboten? Marah enggak? Diomongi orang gagah marah enggak? Marah. Namanya ngerasani. Arane apa? Ngerasani. Paham ya? Sekalipun benar, namanya ngerasani benar. Yang namanya ngerasani itu benar.
Bukan bener rasanya, enggak, maksudnya bener omongannya itu bener. Ya, tapi kalau didengar sama orang yang dirasani kemudian marah, maka itu namanya ngerasani, dosa besar. Kalau kita pas puasa ngerasani, maka pahalanya hilang, pahala puasanya. Oh Bib, saya nggak ngerasani, ngapain? Saya cuma dengerin saja, sama juga bohong, pada baik. Oh Bib, saya nggak ngegosip, cuma dong anak acara hotspot, kisah seputar selebritis, terus sama nih silet, apa maning? Ya, kisah kis. Kemudian apa lagi? Insert dan lain sebagainya. Nyong rongok Habib paling ngarep sudah. Udah artis apa aja Habib takon nyong ngerti KB kejadiannya. Oh, saya cuma dengarkan saja. Ya sama saja. Ngomongi sama dengarkan sama saja. Ada lagi kadang-kadang ibu-ibu padahal ngerasani tapi orang aku ngerasani. Yuk, kenapa? Yakin nyong orang rasani. Yakin nyong orang rasani. Nyong ngomong seanane, kenapa? Kayak buka, yakin nyetili nemen. Ya itu sama saja namanya ngerasani, sekalipun sumpah-sumpahan nyong orang rasani. Tapi tetap saja namanya apa? Ngerasani. Ini bisa menghilangkan pahala puasa. Makanya benar Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'. Banyak orang yang puasa enggak dapat pahala. Dapatnya cuma lapar dan haus saja. Karena apa? Ngerasani terus. Ya, mulane ini dikatakan naumu shaim ibadah. Tidurnya orang puasa ini ibadah, mending turu daripada ngerasani. Mending tidur daripada ngerasani. Kumpul karo kancang ngerasani, kumpul karo tangga ngerasani. Ya. Ning karo lagi karo si A ngerasani si B, lagi karo si B ngerasani si A. Ini manusia seperti itu. Wa namimah, dan juga namimah, wahya naklul kalam biqasdi iqail fitnah. Yang namanya namimah ini mungkin benar, dia ini memindah ucapan dari seseorang ke orang lain, tujuannya untuk fitnah. Ini lagi bala karo si A ya. Si A sama si B lagi tukaran. Lah, tapi si B nggak ngerti kalau saya itu bala karo si A. Saya dekat sama si B, lagi pas gabung sama si B ngonek-ngonek nasi A. Dionek-onek nah. Ya, karena saya lagi balas sama si A, saya lagi ada butuh sama si A, saya lagi ada hajat sama si A eman karo nyong sering disili duit misalkan. Omongannya dipindah supaya si A ini benci sama si B. Pindah. Si A, kon jare si B kayak gini. Wah, semua bener omongannya si B itu. Si B enggak bikin si B-nya enggak bohong, bener ngomongnya si B, kemudian disampaikan. Sekalipun omongannya benar, itu namanya namimah. Adu domba. Ning bahasa kerennya jadi kompor. Ngerti kompor? Manas-manasi. Ya, seharusnya kita hadirin kalau ada orang sedang tukaran, gue aja dipanas-panasi. Loh Bib, kalau saya memang omongannya seperti itu bagaimana? Ya kalau bisa dibomboni sajuil enggak akur. Ya kalau bisa jangan bohong. Cuman kalau terpaksa bohong nggak apa-apa untuk mempersatukan orang supaya nggak, misalkan si B ngomong kayak orang gagah ireng dan sebagainya, sampaikan kon jari si B kon rada gagah setitik. Ana bumbu-bumbu nih supaya akur, jadi kayak bukan terus tambahi. Wah kon jari padahal ki ngomongnya kon ora gagah ireng. Tambah kon jarene si B kon wis ora gagah ireng nyetili ki tambah-tambahi. Nah ini sudah kudu kompor maning kompor gas. Kompor gas sing gedhe ki sing ngodhok wedang nang majelis ki. Manas-manasi ini. Ya pun ini beberapa hal yang membatalkan pahala puasa. Wallahu a'lam. Ya insyaallah kita akan lanjutkan kembali besok pagi di tempat yang sama, di channel yang sama, dalam waktu yang sama, mulai jam 5 sampai selesai. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina
مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا ذرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء كتاب فيه للناس فهو على الآل الكرام شرفاء وعلى صحب المصابيح الهرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا فاندب علينا توبة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا إلى الخلان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله تدرس صحبي والحمد لله في البدء الحمد لله رب العالمين. تقبل الله يا رب.